Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi sidang peninjauan kembali Joko Chandra, kita telah terhubung dengan reporter Binanti Rohanta langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Binanti, bagaimanakah jalannya sidang peninjauan kembali kasus Joko Chandra saat ini? Ya, Ade, dapat kami sampaikan bahwa sidang sudah selesai, tadi hanya berjalan sekitar 30 menit saja karena Joko Chandra kembali tidak hadir. Ketika sidang dimulai, kuasa hukum dari Joko Chandra yaitu Andi Putrakusuma langsung menyampaikan bahwa pemohon PK tidak hadir dikarenakan masih dalam keadaan tidak sehat atau sakit. Dan dari pihak kuasa hukum pun langsung memberikan surat sakit yaitu yang tertera dari Rumah Sakit Kuala Lumpur, dan surat sakit tersebut diberikan oleh Dr. Stefan. Dalam surat sakit tersebut pun tertera bahwa Joko Chandra harus beristirahat selama 8 hari, yaitu dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 8 Juli. Dan surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Juni. Artinya surat tersebut pun dikeluarkan sehari setelah sidang permohonan PK dimulai pada minggu yang lalu. Dan selain itu juga, karena tidak hadirnya pemohon PK atau Joko Chandra, akhirnya hakim mempertanyakan bagaimana kelanjutannya karena memang tidak dapat dijalani sidang ini karena tidak ada kehadiran dari pemohon, karena kehadiran Joko Chandra adalah suatu kewajiban. Akhirnya hakim pun langsung bertanya kepada kuasa hukum Joko Chandra apakah mau dilanjutkan atau tidak. Akhirnya Andi Putrakusuma sebagai kuasa hukumnya menyampaikan ingin meminta waktu sekitar 2 minggu untuk memastikan kembali kesehatan dari Joko Chandra dalam keadaan yang sudah fit untuk dapat hadir di sidang permohonan PK selanjutnya. Lalu pihak jaksa pun juga setuju sehingga sidang kembali ditunda dan akan dilanjutkan pada 2 minggu mendatang atau dapat disampaikan pada tanggal 20 Juli. Dan tadi hakim kembali menegaskan ini merupakan kesempatan terakhir bagi Joko Chandra untuk hadir. Apabila tidak hadir juga, maka sesuai dengan undang-undang sidang permohonan PK ini digugurkan. Lalu setelah sidang selesai, kami langsung bertanya kepada kuasa hukum Joko Chandra, apakah dapat dipastikan nanti 2 minggu ke depan Joko Chandra akan hadir? Kuasa hukumnya pun menganggap bahwa Joko Chandra kooperatif dan kemungkinan masih dibilang kemungkinan belum dapat dipastikan Joko Chandra apakah hadir atau tidak. Namun jika ditanya komunikasi apa saja yang dilakukan oleh kuasa hukum Joko Chandra terhadap pemohon PK ini Joko Chandra, bahwa Andi Putrakusuma menyampaikan hanya berkomunikasi dengan timnya saja. Surat-surat sakit tersebut pun diberikan oleh tim lain dari Joko Chandra. Dan tapi Andi Putrakusuma dapat memastikan bahwa keberadaan Joko Chandra saat ini ialah di Kuala Lumpur. Lalu terkait dengan ada informasi bahwa saat ini status dari Joko Chandra ialah terpidana, bahwa kalau ada yang melindungi atau menyembunyikan keberadaannya maka akan ada hukum lagi. Dan di situ pun kuasa hukum Joko Chandra, Andi Putrakusuma, menyampaikan bahwa dirinya tidak menyembunyikan keberadaannya karena dapat dilihat sendiri sidang ini masih terus berlangsung, kuasa hukum juga hadir, ada surat sakit, jadi dirinya juga menyampaikan bahwa tidak melindungi kliennya tersebut atau Joko Chandra, dan dirinya kembali lagi menegaskan terkait dengan pers yang diberikan oleh Kemenkumham, yaitu terkait dengan red notice yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni ini. Maksud kami DPO baru dikeluarkan pada 27 Juni atau 2 hari sebelum sidang pertama permohonan PK diajukan oleh Joko Chandra. Jika melihat dari surat pers Kemenkumham yang dikeluarkan yaitu pada tanggal 29 Maret 2012 ialah terakhir permohonan keluar atau ke dalam negeri dari Joko Chandra yang berlaku selama 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan dari tanggal 29 Maret 2012 artinya sudah tidak ada lagi pencegahan terhadap Joko Chandra. Itu yang menjadi bukti yang dipegang kuat oleh kuasa hukum Joko Chandra. Lalu terkait dengan pengajuan permohonan PK ini, benar dikatakan kuasa hukumnya bahwa Joko Chandra sendiri yang
hadir ke PN Jaksel untuk melakukan permohonan peninjauan kembali. Ketika ditanya apakah ini setelah berganti nama atau setelah sudah tidak menjadi daftar DPO lagi seperti itu, dirinya pun tidak dapat menyampaikan lebih jauh jika dilihat dari nama Joko Chandra yang saat ini diberitakan, di mana nama Joko yang sebelumnya ada D berubah menjadi Joko, langsung nama Joko seperti itu. Dirinya pun menyampaikan bahwa nama Joko itu sudah dari tahun 2008 ketika PK terlebih dahulu yang disampaikan oleh jaksa. Setelah mewawancarai dari kuasa hukum, kami langsung wawancara kepada pihak jaksa bagaimana tanggapannya terkait dengan 2 minggu mendatang ketika Joko Chandra harus hadir, dan pihak kejaksaan pun tadi atas nama Ridwan sebagai kasih PN Jaksel menyampaikan harus hadir karena memang ini wajib. Dan ketika saat ini sudah menjadi DPO, artinya ketika dia hadir maka kejaksaan akan langsung mengeksekusi Joko Chandra. Itulah yang tadi sudah disampaikan secara jelas. Lalu terkait dengan bagaimana bisa baru lagi DPO di tanggal 27 Juni, pihak kejaksaan pun belum dapat menginformasikan lebih dalam lagi. Demikian, Ade, yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Minanti Rohanta.